Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih solihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PAI bersama Bu Rofi. Untuk kali ini kita akan belajar tentang bulan Ramadan. Nah, di mana di bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk berpuasa. Nah, maka kita akan pelajari lebih lanjut bagaimana tata cara puasanya, pengertian puasa itu apa, lalu apa saja yang perlu kita lakukan untuk berpuasa, persiapannya apa saja. Nah, akan kita bahas. Tapi sebelum itu, mari awali hari ini dengan bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita berupa nikmat kesehatan serta kesempatan untuk belajar bersama. Mari kita ikrarkan dengan tahmid bilisan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca doa kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari dan memahami apa yang akan Bu Guru sampaikan hari ini. Dan kalian yang ada di rumah, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, semangat dalam belajar. Yang pertama kita akan belajar tentang perintah berpuasa. Kenapa kita harus berpuasa? Karena Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Yang punya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Allah wajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Islam untuk berpuasa. Pengertian puasa. Pengertian puasa. Puasa, yaitu puasa yang di bulan Ramadan adalah bulan yang agung. Setiap umat Islam itu atau orang Muslim diwajibkan untuk berpuasa. Puasa artinya menahan diri dari makan, minum, dan dari hal-hal yang membatalkannya. Mulai dari terbit fajar. Terbit fajar, fajar itu adalah cahaya putih di timur sebelum apa? Fajar itu datang, fajar itu terlihat ketika subuh. Itu waktu subuh sudah datang. Jadi ketika terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Nah, ini waktu kita untuk berpuasa. Puasa termasuk rukun Islam yang keempat. Nah, yaitu yang pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, yang keempat adalah puasa. Dan yang kelima yaitu haji ke Baitullah. Syarat wajib puasa. Nah, ini siapa yang diwajibkan untuk berpuasa? Yang pertama adalah orang yang beragama Islam wajib berpuasa. Yang kedua, baligh atau sudah mencapai umur. Ya, kemudian yang ketiga, berakal sehat. Orang yang sehat akalnya, tidak gila, maka wajib mengerjakan ibadah puasa. Yang keempat adalah mampu atau kuat berpuasa. Orang yang sedang sakit
boleh tidak berpuasa asal sakitnya itu sakit yang parah dan mengharuskan ia tidak diperbolehkan untuk puasa atau tidak sanggup untuk berpuasa, maka boleh tidak berpuasa. Namun perlu menggantinya ya. Jadi tetap berpuasa. Syarat sah puasa yang pertama adalah orang Islam. Itu puasanya sah ya. Maka sah itu artinya diterima. Kemudian yang kedua adalah mumayyiz, yaitu mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Artinya sudah dewasa. Kalau anak-anak kecil yang belum bisa membedakan yang baik dan buruk, maka itu puasanya adalah puasa latihan, maka diperbolehkan untuk berbuka di siang hari atau poso beduk. Nah, itu maka dibolehkan. Tapi kalau anak-anak yang kelas 3, 4, 5, 6 itu sudah mumayyiz, artinya sudah mampu membedakan yang baik dan buruk. Maka puasanya adalah harus wajib sampai dengan terbenam matahari, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, atau poso maghrib sudah wajib. Dan yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Bagi perempuan yang sudah mencapai usia tertentu itu biasanya mengalami yang namanya haid. Nah, haid kalau sudah selesai suci dari haid maka sudah puasa. Kalau sedang haid maka tidak diperkenankan puasa dan wajib menggantinya atau nyarutang poso. Posonya harus diganti ya di lain hari selain bulan Ramadan. Nifas adalah setelah melahirkan, juga ibu-ibu kalian misalnya yang sudah setelah melahirkan pasti akan mengalami nifas. Nah, setelah masa nifas itu tidak diperkenankan puasa. Setelah nifas sudah suci maka berpuasa. Kemudian waktu yang ditinggalkan selama nifas itu harus mengganti puasanya di lain hari selain bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, pada waktu yang tidak dilarang. Nah, boleh berpuasa asal di waktu yang tidak dilarang. Apa waktu yang dilarang oleh Allah untuk berpuasa? Yang pertama adalah 1 Syawal atau Idul Fitri. Hari pertama Idul Fitri itu tidak boleh berpuasa. Haram hukumnya. Kemudian tanggal 10 Dzulhijjah atau Idul Adha. Nah, hari Idul Adha pertama tidak boleh berpuasa. Kemudian tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, ketika Idul Kurban, nah, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah itu disebut juga hari tasyrik, maka haram untuk berpuasa. Rukun puasa. Rukun adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebagai syarat sahnya puasa. Yang pertama adalah niat atau menyengaja melakukan puasa. Nah, kalau puasanya Ramadan itu kita niatkan puasa yaitu pada malam hari. Nah, biasanya setelah sholat tarawih itu kita niat berpuasa bersama-sama biar tidak lupa, seperti itu. Kemudian yang kedua, menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari makan, minum, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama adalah makan, minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, haid atau nifas tadi ya. Nah, kemudian yang keempat, murtad atau keluar dari agama Islam. Dan yang kelima, hilang akal walau sebentar. Makan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, bagaimana Bu? Saya lupa kalau saya sedang puasa. Tiba-tiba saya minum segelas air. Setelah terminum, sudah sampai ke perut, baru teringat. Astagfirullah, saya puasa. Boleh tidak? Silahkan dilanjutkan puasanya. Puasanya tidak batal. Karena tidak sengaja. Tapi kalau menyengaja, itu yang batal. Makan kita sudah makan. Nah, makan misalnya makan roti 1 biji. Nah, makan habis sudah tertelan. Baru ingat kalau kita sedang berpuasa.
Nah, kemudian bagaimana? Apakah puasanya batal? Tidak, puasanya tidak batal. Silahkan diteruskan. Puasanya tidak batal karena tidak sengaja. Kalau sengaja berarti itu batal. Sengaja etok-etok elali. Nah, itu puasanya batal ya. Nah, yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja maksudnya apa? Dimuntah-muntahke. Nah, misal dilokek pakai jari, nah biar muntah. Itu jadi sudah disengaja berarti batal puasanya. Kalau tidak sengaja karena sedang nggak begitu enak, kemudian tiba-tiba muntah, atau biasanya kalau dalam perjalanan mabuk muntah, bagaimana? Nah, itu tidak batal, tetap dilanjutkan. Yang ketiga adalah haid atau nifas tadi ya. Nah, kemudian murtad itu keluar dari agama Islam. Sudah bukan orang Islam, kalau sudah keluar dari agama Islam maka itu puasanya batal. Dan yang terakhir adalah hilang akal. Hilang akalnya maksudnya apa? Pingsan. Nah, kalau pingsan itu sudah membatalkan puasa. Hal-hal yang merusak pahala puasa adalah yang pertama, melakukan perbuatan tercela. Apa saja contohnya? Banyak sekali perbuatan tercela itu ya. Nah, jangan kalau kita melakukan perbuatan tercela maka pahala puasanya akan rusak. Kemudian batal tidak? Tidak batal, tapi pahalanya yang rusak. Tidak penuh kita mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian mengucapkan kata-kata tercela, bohong, menggunjing itu ngondo kancane, membicarakan kejelekan orang lain, itu menggunjing. Kemudian berkata kotor, nah, dan memfitnah orang. Ini atau fitnah itu artinya mengatakan yang bukan sebenarnya, itu namanya fitnah ya. Maka itu bisa merusak pahala puasa. Yang terakhir adalah melihat hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah, sekarang anak-anak di rumah sering belajar menggunakan HP. Nah, melihat YouTube. Nah, di YouTube itu melihat adegan-adegan atau gambar-gambar yang tidak diperkenankan oleh agama Islam. Nah, maka itu merusak pahala puasa. Batal tidak? Tidak batal, hanya merusak pahala puasa. Amalan-amalan yang bagus di bulan Ramadan seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, dan juga bersedekah ini akan menambah pahala di bulan Ramadan. Nah, di sini selain semua itu, pasti yang namanya ibadah puasa ada manfaatnya. Nah, manfaat ibadah puasa adalah yang pertama mengendalikan nafsu. Ketika kita marah, maka ketika berpuasa, maka amarah kita atau nafsu kita, keinginan, egoisme akan redam. Kemudian dengan berpuasa kita sudah melakukan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga melatih kesabaran kita dalam setiap hal, melatih kedisiplinan, kejujuran, dan juga percaya diri, serta memelihara kesehatan. Karena yang namanya puasa itu manfaatnya juga baik untuk kesehatan. Demikianlah kegiatan kita hari ini mempelajari tentang makna puasa di bulan Ramadan dan juga rukun, syarat sahnya, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa sudah kita bahas bersama. Semoga kalian memahami apa yang Bu Guru sampaikan. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa penutup majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.